Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Apa kabar semuanya? Tentu semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Untuk pagi hari ini, saya mau bertanya, dari kalian apakah ada yang tahu apa yang sedang menghebohkan penjuru dunia akhir-akhir ini? Ya, benar sekali, virus corona. Virus corona merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, di mana virus ini berasal dari negeri Cina. Di sana memiliki suatu kebiasaan, yaitu dengan makan makanan dengan tidak dimasak. Jadi hal itu berpengaruh kepada kebersihan dari makanan itu. Lalu dari pengantar materi tersebut, kira-kira apakah kalian semua tahu materi apa pagi hari ini yang akan saya sampaikan? Ya, materi pagi hari ini yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau biasa disebut dengan PHBS. Dari PHBS sendiri, nanti kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian dari PHBS, lalu yang kedua ada tatanan atau penerapan dari PHBS, yang ketiga ada manfaat dari PHBS, dan yang ketiga ada manfaat dari PHBS, dan yang terakhir ada contoh-contoh penerapan PHBS. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Bisa dilihat dari kata-kata perilaku hidup bersih dan sehat, itu memiliki 3 garis besar. Yang pertama ada perilaku, lalu bersih, dan sehat. Untuk perilaku sendiri, perilaku itu yang berarti tindakan. Dan untuk bersih, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tidak kotor. Dan yang ketiga itu sehat. Sehat itu merupakan suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi dapat disimpulkan dari 3 garis besar tersebut, menurut Kementerian Kesehatan, pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Ya, itu tadi merupakan pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, langsung ke tatanan. Tatanan dari PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di PHBS ini sendiri memiliki 5 tatanan, di mana PHBS ini bisa diterapkan. Yang pertama, apakah ada yang tahu? Kira-kira di mana saja PHBS itu dapat dijalankan atau diterapkan? Ya, PHBS itu pertama dapat diterapkan di rumah tangga. Lalu yang kedua, di sekolah. Yang ketiga, di tempat kerja. Lalu selanjutnya PHBS di sarana kesehatan. Dan yang terakhir PHBS di tempat umum. Jadi mengapa PHBS itu yang pertama di lingkungan rumah tangga? Karena lingkungan terkecil dari kehidupan manusia itu adalah dari keluarganya. Jadi kita harus belajar menjaga kebersihan itu dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga atau dari kita sendiri. Lalu yang selanjutnya di sekolah. Mengapa di sekolah? Karena seluruh pelajar pasti harus bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman untuk belajar. Lalu selanjutnya di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat umum sama saja, karena tempat ini merupakan tempat yang ramai yang biasa didatangi orang-orang. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat. Apa saja sih manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, manfaatnya di rumah tangga atau di lingkungan keluarga, yaitu pertama, mampu menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan.
Jadi, kalau kita sudah mampu menjaga kesehatan diri sendiri dan di lingkungan keluarga, tentu saja kita dapat menjaga kesehatan di lingkungan baik sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Karena apabila seluruh masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pasti kesehatan dan kebersihan dari lingkungan umum pasti terjaga. Lalu yang selanjutnya, manfaat di sekolah, yaitu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan kesehatan dari siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Sudah disampaikan tadi, di lingkungan keluarga kita mampu menjaga kesehatan dan kebersihan, berarti kita harus menerapkannya juga di sekolah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di sekolah juga. Lalu selanjutnya, manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, yaitu meningkatkan kesehatan para pekerja agar tidak sakit dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Jadi apabila kita mampu menjaga kebersihan di tempat kerja, tentu saja pekerja-pekerja di sana akan jauh dari penyakit. Lalu hal itu akan meningkatkan tingkat produktivitas dari pekerja di tempat kerja tersebut atau di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Di sini masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Jadi yang dimaksud dari masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat adalah misal masyarakat di sana biasa memiliki budaya itu seminggu sekali itu gotong royong membersihkan baik selokan atau lainnya yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Di sana tentu saja akan menciptakan lingkungan yang sehat, dan dari lingkungan yang sehat tersebut akan meminimalisir dari penyebaran atau penyakit yang ada. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan, baik di sekolah, di rumah tangga atau di keluarga, tempat kerja, dan di masyarakat? Ya, contoh dari perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama di sekolah. Yang paling simpel, yang pasti semua pelajar melaksanakan, yaitu mengkonsumsi jajanan. Pasti seluruh pelajar itu jajan lah ya ibaratnya. Jadi di sini untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pelajar itu harus mengkonsumsi jajanan yang sehat, harus memilih-milih apa yang akan dimakan untuk jajannya. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Hal ini bertujuan juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena kalau kita sudah mampu membuang sampah pada tempatnya, pasti lingkungan sekolah minimal lingkungan sekolah itu bebas dari sampah. Lalu yang ketiga, melakukan kerja bakti bersama di sekolah. Sama seperti yang dilakukan di lingkungan masyarakat, yang melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah juga kita bisa melaksanakan kerja bakti bersama untuk menjaga kebersihan sekolah. Lalu selanjutnya adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga atau di keluarga. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Hal ini bertujuan sebelumnya mencuci tangan sebelum makan untuk membunuh seluruh kuman di tangan. Jadi kalau misal kita makan itu kita tidak makan kuman yang bisa menyebabkan kita sakit. Dan sesudah makan kita mencuci tangan lagi itu untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misal kita makan pakai tangan, kan otomatis setelah itu kita harus cuci tangan kan. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan jamban bersih dan sehat. Ya, zaman dulu itu biasanya banyak orang yang buang air di sungai, lalu di kolam,
Jadi di keluarga itu atau di rumah tangga harus diusahakan untuk menggunakan jamban atau WC yang bersih dan sehat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dari individu itu sendiri. Karena kalau saja orang dulu itu buang air besar di sungai, sedangkan kita itu tidak tahu kan di sungai itu ada kuman apa saja, bakteri apa saja, atau penyakit apa saja yang akan menyerang kita, kan tidak tahu. Jadi diusahakan harus menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Lalu yang selanjutnya adalah olahraga teratur. Olahraga teratur ini tergantung dari individu kita sendiri. Jadi kita dari beberapa contoh yang dilakukan baik di lingkungan sekolah ataupun keluarga sebelumnya, itu lebih ke kita menjaga kebersihan. Jadi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini, kita tidak hanya menjaga kebersihan, ada juga sehat atau menjaga kesehatan. Melalui olahraga teratur, kita dapat menjaga kesehatan kita. Jadi daya tahan tubuh kita kuat, tidak mudah terserang penyakit. Lalu selanjutnya adalah contoh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya membuang sampah pada tempatnya itu tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun di tempat kerja, namun di seluruh tempat atau di lingkungan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kebersihan dari lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu melakukan kerja bakti. Jadi kerja bakti itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah ataupun misal di masyarakat. Di mana-mana kita bisa melakukan kerja bakti seperti di sekolah, di tempat kerja maupun di masyarakat. Lalu tidak merokok di lingkungan kerja. Jadi tidak merokok di lingkungan kerja ini kita bisa menjaga kesehatan, baik kesehatan diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Yang pertama, kita dapat melakukan kerja bakti lingkungan. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau sebagainya. Jadi tujuan dari kerja bakti ini adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu tidak hanya di lingkungan sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya itu diwajibkan di seluruh tempat. Lalu yang selanjutnya biasa dilakukan itu memberantas jentik-jentik nyamuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dari masyarakat, di mana jentik-jentik nyamuk itu biasanya, apalagi kalau jentik-jentik dari nyamuk Aedes, itu pasti akan biasanya menyebabkan penyakit demam berdarah, dan itu akan merusak tatanan dari perilaku hidup bersih dan sehat, dari kesehatan kita. Ya, itu materi yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami? Lalu selanjutnya, dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan itu semua menjurus kepada kebersihan dan kesehatan. Ya, karena kan kita membahasnya perilaku hidup bersih dan sehat. Langsung saja kita sampai ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Menjalankan praktek-praktek hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan dapat menjadi sebuah gerakan untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan juga kapanpun. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.